alhamdulillah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa, ujian Alhamdulillah. dari Allah. Udah deg-degan, gaptek Ica nih teh. Sama. Gaptek ketemu gaptek jadinya begini. Tapi Teteh tadi sudah berpikir kan, afala tatafakkarun, kita harus berpikir ya. Teteh sudah berpikir, ini yang pertama mungkin belum saling follow, jadi kita make sure kan untuk saling follow lagi. Ternyata sudah saling follow, belum connect juga apa? Oh, jangan-jangan Instagramnya beda edisi nih, beda levelnya. Atau Ica udah kadung live duluan gitu ya. Padahal kita yang mau request. Ternyata Masya Allah harus Teteh yang request. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terputus. Masya Allah. Apa kabar Ica? Bagaimana kabarnya Ica? Alhamdulillah, hoir teh. Teteh apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita iman Islam. Kabar baik itu ketika kita menjawab kabar baik, artinya kita ada dalam iman Islam, karena itu yang baik di hadapan Allah. Begitu ya Ica? Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik teman-teman, sahabat Hadijati yang sudah tergabung dalam Inspira Talk spesial Muharram ya, edisi spesial Muharram. Ini Dr. Gigi Karissa Grani. Tentu sahabat Hadijati sudah tidak asing dengan beliau karena utamanya tahun-tahun terakhir ini ya, dalam 1-2 tahun terakhir ini beliau banyak juga mulai berkiprah memberikan dirinya, insya Allah mengabdikan dirinya insya Allah juga di jalan dakwah. Masya Allah. Beliau seorang mu'alafah, dan tentu yang paling selalu kita ingin tahu ketika bertemu dengan seorang mu'alafah, yaitu seseorang yang Masya Allah ya, menemukan jalan kebenaran, bersyahadat masuk ke dalam Islam. Pasti kita ingin tahu apa yang mendorong beliau sehingga menemukan jalan itu. Judul Inspira Talk malam hari ini, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Maka itu sebetulnya pertanyaan pertama untuk Ica ya. Apakah dalam perjalanan Ica menemukan cahaya Islam, Ica banyak melakukan proses berpikir? Dan kalau iya, itu apa triggernya, pancingan-pancingannya ya? Dan bagaimana kemudian proses berpikir itu menghantar Ica sampai kepada suatu keyakinan bahwa inilah yang harus aku tempuh, yaitu agama Allah, Islam. Tafadhali Ica, bisa sharing? Iya, bismillah. Iya Teh, jadi itu waktu itu benar-benar dari proses berpikir ya Teh, alhamdulillah gitu, Allah yang bukakan gitu ya Teh, pemikiran yang ini gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin dibutakan gitu, hatinya ditutup gitu ya, belum menyadari sebenarnya itu sudah ada terlihat nyata gitu. Cuman saat itu belum diangkat mungkin selaput di matanya gitu ya. Kemudian waktu itu awalnya pandemi Teh, yang waktu kita baru awal-awal Maret 2020 itu kan baru digerakkan pakai masker, terus rajin cuci tangan, terus nggak boleh salaman dulu. Nah waktu itu Ica nggak sengaja gitu di kantor ketemu salah satu perempuan muslimah mau pakai niqab, teteh lah. Gitu. Kemudian Ica bertugas di mana? Ica bertugas di Dinas Kesehatan saat ini Teh. Jadi iya di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, latar belakangnya kan medis ya, Dokter Gigi. Jadi waktu saat itu melihat situasi itu seringkali ya selalu dihubungkannya dengan ilmu kedokteran yang diketahui gitu. Jadi waktu itu memandangi aja gitu, kok hari ini kita jadi kayak perempuan tersebut gitu yang memakai niqab ya, kayak pakai masker kan gini, terus waktu itu nggak jaga wudhu, nggak mau salaman sama yang bukan mahramnya kayak gitu Teh. Awalnya dari situ, terus mulai tertarik tuh, ada penelitian-penelitian kan terkait dengan wudhu gitu ya, dengan COVID gitu, kalau bisa virus itu tidak
langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam ada di rongga hidung. Kalau misalnya umat Islam tuh jaga wudhunya dari sholat ke sholat, itu insya Allah jadi orang terakhir yang kena corona harusnya kalau dari sisi wudhunya gitu ya. Waktu itu Ica sampai Ica itu nih waktu sholat, walaupun Ica sempat nggak tahu tuh kalau di antara subuh ke zuhur kan lebih dari 3-4 jam, ternyata ada duha. Isya ke subuh kan jauh banget, ternyata ada sholat malam gitu dan sebagainya. Oh iya, mulai dari situ sih Teh. Terus sempat mikir, tapi itu doanya diulang-ulang gitu kan. Setahu Ica ulang lagi Al-Fatihah lagi gitu. Atau zikirnya 100 kali, yang ini 3 kali, 10 kali gitu-gitu. Terus tapi kayak di hati ada yang jawab Teh, kayak ada yang jawab seperti, bukankah dunia ini juga, bumi ini juga berputar tuh semua ada hitungannya gitu. Sekali aja misalnya geser berapa derajat kah atau apa nggak akurat itu gimana, bakal berantakan kan, kayak gitu. Kayak ada tanya jawab gitu Teh sebenarnya gitu, karena kan masih belum berani cerita ke siapa-siapa ya Teh. Jadi bener-bener di dalam hati tuh kayak tanya jawab gitu Teh, tapi selalu ada yang jawab gitu. Nanya sendiri, jawab di hati kayak ada jawabannya sendiri. Awal mulanya kayak gitu Teh. Ya baik. Sebelum melanjutkan sharing dengan Ica, karena tadi Ica sempat menyebut ya bahwa ketika Ica mulai betul-betul berpikir ya tentang tanda-tanda kemahabesaran Allah terkait ketika kita mengalami COVID, kemudian Ica melihat seorang muslimah yang berniqab, yang selama ini Ica perhatikan menjaga wudhu, tidak mau bersalaman, wajahnya ditutup. Ternyata ketika pandemi, loh kok kita semua harus begitu gitu ya. Tiba-tiba Ica menjadi berpikir tentang hal tersebut, dan ternyata pikiran Ica itu ada yang menjawab di dalam hati Ica. Sebetulnya Allah Ta'ala sudah menyebutkan diantaranya pada surah Al-A'raf 172 bahwa setiap roh, yaitu zat rohaniah yang ada pada diri kita, itu sudah terikat dengan Allah bagi seluruh roh yang diciptakan. Allah tidak hanya bicara tentang hambanya yang sudah menjadi seorang muslim, tapi Allah menyebut semua ruh yang Allah ciptakan. Jadi Ica ketika belum memasuki jalan kebenaran, yaitu agama Allah ini, tapi rohaniah Ica itu sudah terikat dengan Allah. Karena seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluknya Allah, yaitulah milik Allah, dan Allah telah mengikat. Allah sampaikan ya di dalam surah Al-A'raf 172. Jadi sebetulnya setiap manusia yang ada di muka bumi ini, karena rohaniahnya telah diikat oleh Allah kepada zat Allah, semuanya berpotensi untuk menemukan jalan menuju Allah Ta'ala. Tinggal kuncinya pada tema kita malam hari ini yang spesifik dari Ica. Kalau Teteh beberapa kali sharing ya, bincang-bincang, mendengarkan juga sharingnya Ica, itu betul-betul tentang proses berpikir, begitu ya. Sehingga Teteh juga jadi ingin tahu lagi, maaf, tapi sebelum masa pandemi, apakah dalam keyakinan yang Ica anut sebelumnya, Ica juga banyak melakukan proses berpikir itu atau tidak gitu ya? Karena kan ketika Ica menganut keyakinan yang sebelumnya, tentu saja ya seminimal mungkin ya seseorang kalau memiliki keyakinan atau agama yang dianut, pasti kan dia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ada yang dia jalankan dalam hidupnya ya. Nah ketika di masa itu, maaf sekali, apakah memang Ica juga menjadi seseorang yang terus berpikir gitu ya tentang keyakinan tersebut, terus ingin menggali, terus ingin menemukan jawaban begitu ya? Ada nggak proses seperti itu sebelumnya? Iya Teh, jadi dari kalau diingat-ingat gitu ya, dari Ica remaja, Ica kecil, terus sampai Ica nikah gitu ya. Kalau dulu belum nikah nanyanya ke orang tua, nanya ke guru gitu ya. Kemudian setelah menikah nanya ke suami gitu kan. Sering Ica tuh banyak pertanyaannya. Kadang Ica bilang, kok kita dibilang nggak boleh makan daging babi misalnya gitu ya, tapi kok kita makan, saya suka bilang gitu. Terus oh itu lama ikuti yang baru gitu kan, yang baru, oh iya tapi di yang baru itu kita harus pakai kerudung gitu, hiasan kepala wanita juga kerudung, kok kita nggak pakai kerudung gitu kan. Ica suka nanya gitu. Terus ya ini udah yang baru, ini kok tetap juga enggak, jadi Ica bingung gitu, jadi kita lakuin yang mana. Ica pernah nanya, terus pernah nanya juga, gimana kalau kita yakin banget kalau agama kita ini yang benar gitu, gimana kalau nanti ujungnya salah gitu, apakah nanti kita nggak rugi banget gitu ya, udah ibadah gitu taunya pas ujungnya terakhir salah. Banyak pertanyaan kayak gitu Teh.
tetap banyak nanya gitu, tapi seringkali patah, nggak sampai jawaban gitu teh, selalu sampai kamu kalau banyak tanya itu berarti imannya lagi kurang gitu, udah imanin aja kayak gitu, kayak suruh terima gitu. Sedangkan kalau iman di dalam Islam kan harus berdasarkan dalil gitu ya, bukan hanya logika aja gitu. Kalau logika mungkin semua manusia pakai logika gitu, tapi logika yang dituntun Al-Quran, dituntun oleh As-Sunnah itu adalah Islam gitu ya. Jadi bukan dibiarin udah percaya aja, tapi kita tadi dipersilakan untuk berpikir, dipersilakan untuk mengambil pelajaran dulu, jelas dalilnya betul, sahih, baru itu yang diimani gitu. Jadi itu sih yang terasa banget perbedaannya teh. Kalau nanyanya sama-sama suka nanya, Guru Ica waktu di tempat pesantren Umi Iren udah tahu kalau udah ngajarin Ica pasti jamnya ngaret gitu, karena pasti nanya aja. Masya Allah. Maka ketika tim Hadijati mengajukan tema afala tatafakkarun, ini udah langsung harus Ica ini. Speakernya udah harus langsung Ica. Karena Allah bertanya, kamu ini berpikir atau enggak sih, berpikir atau enggak. Ternyata Ica memang selalu berproses ya. Banyak hal-hal yang difikirkan, terutama di dalam keimanan, karena ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, juga sahabat Hadijati yang tergabung malam hari ini, bahwa memang Islam itu menuntun kita untuk berpikir, dan ternyata Ica dalam proses perjalanan hidupnya banyak melakukan proses berpikir tentang urusan keimanan. Jadi memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya tentang kemudian kita meyakini tapi tidak menjalankan proses berpikirnya, padahal Allah perintahkan yakin dan terus berpikir begitu ya, terus memikirkan tanda-tanda kemahabesaran Allah. Ica, apakah memang betul-betul peristiwa pandemi yang menjadi pemicu Ica lebih dalam lagi gitu ya, memikirkan tentang Islam, dan kemudian di titik mana Ica merasa bahwa inilah jawaban dari pemikiran Ica, inilah suatu kebenaran yang Ica harus tempuh, itu di titik mana? Iya, jadi itu mungkin yang tadi pandemi itu kayak pembuka aja teh, kayak jalannya gitu ya, mungkin jadi lunak hatinya gitu ya. Kalau tadinya nggak pernah teh kebayang hari ini gitu Ica pakai kerudung, walaupun Ica sempat ngomong gitu ke teman Ica, ada teman Ica bilang, kan kamu pernah ngomong kalau di agamaku ada pakai kerudung, mungkin aku salah satu yang pakai kerudung gitu, sempat bilang gitu. Nah, titiknya itu teh, waktu itu Ica berpikir lagi teh, kalau memang yang sebelumnya itu Nabi yang sebelumnya itu adalah Tuhan sendiri yang turun gitu ya, kenapa kemudian harus turun Nabi Muhammad gitu, diutus Nabi Muhammad? Itu Ica jadi pemikiran teh, karena kalau memang itu betul-betul Tuhan sendiri gitu ya, kan harusnya sudah pamungkas, paripurna gitu, beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang manusia gitu, yang memang manusia gitu. Jadi harusnya kan berbeda gitu. Tapi kenapa masih kemudian ada Rasulullah gitu kan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan Ica waktu itu teh, sampai akhirnya Ica galau-galau banget. Ya udah, atas saran teman Ica itu Ica tahu maaf, dalam keyakinan Ica yang saat itu masih belum Islam, dari mana Ica mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian kenapa dalam keyakinan Ica yang saat itu, tapi Ica juga sudah menyebut bahwa kok setelah Nabi Isa alaihi salam masih ada Nabi Muhammad SAW, padahal pada saat itu kan mungkin keyakinan Ica belum keyakinan yang meyakini keberadaan Nabi Muhammad SAW. Detailnya bagaimana ini? Ngobrolnya jadi detail ya malam hari ini ya. Iya betul. Iya, jadi sebenarnya lingkungan Ica dari kecil itu terus sampai sekarang kerja sebenarnya mayoritas Muslim teh. Cuma kan memang nggak ada ya betul-betul tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, nggak ada Islamisasi gitu kan, nggak ada ya teh di kita gitu. Tapi memang Ica tuh familiar banget. Ica kadang main ke rumah teman belajar ngaji, Ica ikut alif batasa gitu ikut gitu. Tapi nggak ada gimana gitu, ada teh sebenarnya gitu. Kemudian juga memang itulah mungkin ya, Islam kan sesuai dengan fitrahnya manusia ya, selalu mau cari kebenaran dan sebagainya. Jadi kayak udah dituntun aja gitu. Jadi Nabi Muhammad, Rasulullah, sunnah-sunnahnya itu aja nggak asing gitu. Karena memang ada beberapa teman yang juga sudah menghidupkan sunnah. Kadang Isya suka nanya juga,
apa namanya, Bu ini kenapa kok gini, kenapa puasa, kenapa ini, Ica suka tanya gitu kadang ke teman gitu. Jadi kadang makanya terakhir Ica diskusi sama adik Ica yang lulusan dokter juga, Ica bilang gitu, Dek kamu kalau misalnya referensi pakai referensi yang terakhir kan, saya nanya kayak gitu, iyalah katanya gitu kan, the latest one, saya bilang gitu. Terus abis itu iyalah gitu kan katanya gitu. Nah, tadi saya sampaikan, kalau memang iya yang kemarin Tuhan, kenapa ada lagi ya diutus Rasulullah, Nabi Muhammad, dan nggak hoax ya, banyak yang saksinya bahwa Nabi Muhammad pernah hidup di bumi ini gitu kan. Terus habis itu, ya terus kalau nanti ada Nabi lagi, kamu ganti lagi, kata adik saya sempat bilang gitu. Terus Alhamdulillah ya, dijanjikan bahwa memang tidak ada Nabi lain setelah Rasulullah gitu. Jadi itu Alhamdulillah itu yang melegakan gitu sih saat itu gitu teh. Janji itu yang nggak ada lagi gitu ya, ini yang terakhir dan Masya Allah bahkan di Lauhul Mahfuz ya, dari sebelum bumi diciptakan saja sudah dinyatakan gitu ya. Mungkin anaknya Nabi Adam juga bingung, kok ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan, siapa Muhammad yang belum ada saat itu tapi sudah ada gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan dalam hadis qudsi menyampaikan, jika bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Masya Allah, Allah menciptakan dunia dan segala isinya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi bagian dari yang Allah ciptakan ya. Masya Allah, atas kecintaan Allah kepada Nabi SAW. Dan malam hari ini sahabat Hadijati, kita menyaksikan ya saudari kita, Masya Allah ya, Ica, yang sedang merunuti jalan hijrah menjadi seorang muslimah. Dengan proses berfikirnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun Ica untuk menemukan jawaban. Dan ternyata Ica tadi bercerita, paling awal itu Ica yang bertanya dan hati Ica yang menjawab, begitu ya. Masya Allah, ini menjadi suatu perwujudan dari apa yang Allah janjikan, bahwa ruh kita terikat dengan Allah. Kalau kita bergerak betul-betul dengan keinginan, harapan, dan ikhtiar untuk mencari Allah, maka Dia akan menuntun ya. Dan tentu bagi kita yang sudah muslim, sudah menjadi seorang Islam, tuntunan itu datangnya dari Quran. Bagi yang seperti Ica, ada ruhaniyahnya yang akan menuntun. Dan setelah Ica memasuki jalan Islam, maka kemudian Ica mengikatkan diri kepada Quran, maka Quran yang kemudian akan menjadi penuntunnya. Masya Allah ya, Masya Allah.